Dan kemampuan kita membeli apapun yang kita mau bukanlah ukuran orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena ukuran orang diberkati adalah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah buat kami Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu. Berbicaralah dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kami menangkap maksud firman-Mu dan kami boleh mengerti dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang gaya hidup. Standar hidup dan tujuan hidup kita akan menentukan gaya hidup kita. Setiap orang pasti punya gaya hidup. Kita harus menetapkan hati, kita mau hidup dengan standar seperti apa. Kita harus tetapkan hati. Sangat sederhana, mewah, atau super mewah. Saya pribadi memilih gaya hidup sehari-hari sederhana. Bagi saya, kemewahan hanya sebuah hiburan sesekali saja. Mewah bagi saya adalah ketika saya punya waktu berkualitas bersama dengan keluarga tanpa perlu dikejar-kejar jadwal pelayanan. Satu hari, Axel anak saya yang bungsu bertanya kepada saya, "Mama, do you like to have a house like a mansion?" Mama mau nggak punya rumah seperti istana? Terus saya jawab, "I don't think so. Mama lebih suka rumah yang homey. Saya lebih suka rumah yang terasa hangat. Kalau rumahnya terlalu besar, saya bilang nanti kita jarang ketemu." Terus Axel bilang, "Oh iya ya Ma, nanti cuma mau ke kamar mama aja, mesti lari-lari jauh," katanya. Saya percaya bahwa setiap orang pasti punya standar hidup, keinginan, bagaimana mereka mau hidup. Nah, tidak ada yang salah dengan keinginan hidup mewah atau super mewah kalau Anda mampu. Tapi masalahnya kebanyakan orang menginginkan gaya hidup yang berlebihan, melampaui kemampuan mereka. Nah, menurut saya gaya hidup sederhana itu membuat segala sesuatu jadi lebih mudah. Karena seringkali ambisi dan keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Belum pernah saya ketemu orang kaya yang merasa cukup kaya lalu bisa berkata cukup untuk uang. Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Pengkhotbah 5 ayat 10 bilang gini, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia." Semakin kita ingin kaya, semakin kita menginginkan sebuah kehidupan yang mewah, gaya hidup yang mahal, kita akan cenderung mengejar uang. Karena untuk segala kemewahan itu butuh uang yang lebih. Nah, ini yang menurut saya kemudian membuat orang jadi menyiksa diri sendiri. Saya ingin bertanya, apa harus mewah baru bahagia? Karena saya ketemu dengan beberapa orang yang kaya raya, rumahnya begitu mewah, tapi nggak bahagia. Apa sih ukuran mewah? Contoh, pisang goreng, ubi rebus, kopi tubruk, dan air kelapa saja bisa jadi mewah. Tergantung penyajiannya dan makan di mana. Contoh, pisang goreng di restoran bintang 5 harganya pasti seperti 1 truk pisang goreng kalau kita beli di kampung. Tergantung bagaimana kita menyajikannya dan dimakan di mana dan bersama siapa. Sebenarnya kemewahan itu pilihan. Kita bisa tetap sederhana tapi terasa mewah. Yang membuat hidup kita berkualitas itu bukan karena gaya hidup yang mewah atau mahal, high living cost. Karena kalau kita mau sadar, makanan yang sehat itu malah makanan yang sederhana. Less meat, the better. Orang kalau udah mulai harus diet, harus makan makanan sehat, makin
Sederhana makanan yang mereka harus makan. Telur hanya direbus aja, ayam hanya dikukus aja, gak boleh banyak garam, gak boleh banyak lemak, dan akhirnya gak boleh makan gorengan, gak boleh makan bakmi, dan lain sebagainya. Malah orang yang udah mulai diet, udah gak makan daging lagi hari ini. Teman-teman saya beberapa sudah tidak makan daging. Malah hidup yang sehat itu menurut saya malah sederhana. Kalau kita ingin sehat, hiduplah sederhana. Semakin sederhana gaya hidup kita akan terhindar dari hutang, korupsi karena ambisi mengejar uang demi kemewahan, tidak stres karena tidak ada keinginan memiliki sesuatu yang kita nggak bisa capai. Banyak orang yang nggak bisa beli ini stres, nggak bisa punya itu stres. Kalau hidup sederhana itu segala sesuatu jadi lebih mudah. Cinta uang itu memperbudak kita. Mungkin kita akan mentertawakan orang yang hidup tanpa ambisi. Tapi kita tidak sadar, sebenarnya cinta uang telah memperbudak banyak orang. Mereka hidup dipimpin oleh uang. Segala sesuatu diukur dari pandangan uang. Pengkhotbah 6 ayat kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Justru yang menjadi ukuran orang hidup diberkati itu bukanlah seberapa banyak yang mereka bisa miliki, karena keinginan tidak ada puasnya. Orang ini punya kekayaan, harta benda, kemuliaan, tidak kekurangan, semua yang dia mau dia bisa beli. Tetapi dikatakan firman Tuhan, dia tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Jadi harta dan kemampuan kita membeli apapun yang kita mau bukanlah ukuran orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena ukuran orang diberkati adalah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Kita nggak bisa ngetawain orang yang mungkin hidupnya sederhana, tapi mereka bahagia. Kita nggak bisa bilang, jangan jadi orang yang cepat puas. Hidup kok nggak punya ambisi, hidup kok nggak punya mimpi. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang miskin, hidupnya sangat sederhana, rumahnya tidak begitu layak, makan pun seadanya. Tapi saya lihat mereka hidup damai sejahtera. Bahkan mereka tidak merasa susah. Kalau nggak dikasih tahu sama orang luar bahwa mereka susah, mereka nggak merasa susah. Sementara saya lihat orang yang kaya raya, rumahnya besar, punya aset di mana-mana, tapi stres hidupnya. Selalu ngeluh, seperti hidup nggak ada cukupnya. Cinta uang itu membuat hidup orang menderita. Biasa pegang uang banyak, sekalinya nggak bisa pegang uang banyak, langsung stres sekali hidupnya. Apakah punya harta yang banyak adalah ukuran kebahagiaan? Cinta uang itu justru membuat hidup kita menderita. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa orang sampai memburu uang? Karena mereka punya target, ambisi yang terlalu tinggi. Mereka punya keinginan untuk lebih kaya, punya lebih. Mereka nggak puas dengan seberapa banyak yang mereka miliki. Firman Tuhan katakan, akhirnya mereka menyimpang dari iman. Karena demi uang, mengejar uang, orang akhirnya korupsi, nipu sana sini, menyimpang dari iman, tidak hidup dalam kebenaran, menyiksa diri dengan berbagai duka. Gimana nggak hidup dalam duka? Orang jam 5 sudah bisa pulang ke rumah, istirahat bersama keluarga. Orang yang kerja habis-habisan demi kaya, demi dapat uang lebih banyak, kerja nggak ada jamnya. Tidur kurang, fisik nggak dijaga, nggak pernah liburan, nggak pernah nikmati waktu sama keluarga, nggak punya momen istimewa sama orang-orang yang dicintai. Begitu dia tua, uangnya sudah banyak, nggak bisa nikmati juga. Kita seringkali lupa
bahwa arti diberkati adalah kemampuan untuk menikmati hidup ini. Kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup yang Tuhan beri. Bagaimana kita harus menetapkan standar hidup kita supaya jangan sampai gaya hidup kita membuat kita malah jadi budak uang. Tetapkanlah standar hidup sesuai dengan kemampuan dan panggilan. Dalam menetapkan standar hidup kita, kita harus bisa mengukur kemampuan kita dan panggilan kita. Efesus 4 ayat yang pertama bilang gini, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita yang mendapat panggilan untuk melayani, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Ketika kita melayani, kita nggak bisa pasang tarif seperti orang-orang di sekuler yang mereka ketika harus melayani, menerima undangan untuk bicara, mereka bisa menetapkan tarif. Satu kali saya ketemu dengan salah satu teman yang pernah mengajak saya untuk bergabung dalam sebuah perusahaan yang merekrut para pembicara-pembicara untuk diundang. Sebagai public figure yang diundang bicara oleh perusahaan ini, ada PR yang akan menetapkan pesawatnya apa, hotelnya apa, dan berapa fee yang harus dibayarkan kepada pembicara. Tapi karena saya menyadari bahwa saya adalah hamba Tuhan, saya terpanggil untuk melayani sejak saya masih kuliah. Saya tidak pernah pasang tarif. Sampai ditertawakan oleh teman-teman saya. Kok lucu banget saya dibanding-bandingkan dengan teman yang lain. Mereka bilang gini, teman kita yang diundang ini aja menetapkan fee 20 juta, masa kamu seberapanya aja? Sementara kamu udah bicara di ribuan orang, masa kamu gak punya tarif? Saya menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, kita gak boleh seperti itu. Melayani harus dengan sukacita dan sukarela. Seberapa yang kita diberi, kita harus bilang terima kasih. Gak ada tuntutan sama sekali. Kalau kita mengerti bahwa tidak ada kepastian income kita berapa sebagai hamba Tuhan, kita gak bisa menetapkan standar hidup yang terlalu tinggi. Karena jangan sampai ketika kita pergi melayani, tujuan kita adalah supaya mencukupi kebutuhan gaya hidup kita. Saya menetapkan anak-anak saya sekolah yang tidak terlalu mahal karena saya tidak mau pergi khotbah untuk cari uang. Setiap kita yang dipanggil harus hidup berpadanan dengan panggilan, kata firman Tuhan. Ini salah satu contoh aja yang saya berikan. Dan dalam menetapkan standar hidup kita, gaya hidup kita harus punya ukuran yang sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Standar hidup kita, entah itu sangat sederhana, mewah atau super mewah, akan menentukan gaya hidup kita dan kebiasaan kita berbelanja. Ukuran yang kita pakai sebagai living standard mempengaruhi spending habit kita. Contoh, pilihan bahan makanan, pilihan belanja di mana, pilihan merek make up, pilihan skincare kita, pilihan sekolah anak, perayaan ulang tahun anak, nongkrong di mana, hotel bintang berapa, itu akan ditentukan oleh bagaimana kita menentukan standar hidup kita. Contoh, satu hari teman saya yang terbilang cukup mampu mengajar saya gimana cara diet. Dia bilang gini, Hen, kalau misalnya mau kurus tapi masih bisa makan nasi, makan aja beras ini, 1 kilonya 180.000, dijamin kurus katanya gitu. Saya mikir-mikir, kalau saya mesti beli beras 1 kilo 180.000 hanya supaya saya kurus, mendingan saya nggak usah makan nasi aja sekalian. Dietnya nggak makan nasi. Mungkin buat teman saya ini nggak masalah beli beras 180.000 per kilo.
Tapi bagi saya masalah, karena saya punya tujuan hidup yang nggak cuma sekedar bermewah-mewah untuk diri sendiri. Saya hidup untuk orang banyak. Saya harus memikirkan kemampuan kami. Masakan hanya untuk beras saja saya beli yang 180.000 per kilo, yang seharusnya itu mungkin sudah dapat 10 kilo. Ini cuma contoh aja, pilihan bahan makanan. Belanja di mana? Kalau kita punya gaya hidup sederhana, kita akan belanja di pasar. Tapi gaya hidup mewah, kita akan belanja di supermarket yang di mall. Kalau kita punya gaya hidup sederhana, mungkin kita akan pilih merek make up yang terjangkau. Tapi kalau kita punya gaya hidup yang mewah, kita akan beli make up yang mahal. Pilihan sekolah anak akan berbeda juga. Kemudian bagaimana kita merayakan ulang tahun. Saya punya beberapa teman yang ketika merayakan ulang tahun anak mereka yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mewahnya luar biasa. Sudah kayak pesta pernikahan aja. Sementara saya, karena saya sadar saya hamba Tuhan, saya tiap kali anak-anak ulang tahun, kami cuma makan bersama di rumah, bersama dengan keluarga, beberapa orang saja, atau bersama dengan anak-anak asrama, dan kami doakan, selesai. Kami nggak pernah pesta, nggak pernah bagi-bagi goodie bags, kalaupun mengirim makanan ke sekolahan, sederhana aja, seadanya, nggak pernah terlalu mewah. Bagaimana kita menetapkan standar hidup kita akan menentukan gaya hidup kita dan kebiasaan kita berbelanja. Kalau Anda punya kemampuan, nggak masalah untuk hidup mewah. Tapi jangan sampai kalau yang nggak mampu gini. Jangan sampai gaya hidup kita melebihi kemampuan kita. Dan akhirnya kita berhutang, kita mencuri, korupsi, menipu, dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang demi mencukupi gaya hidup kita. Ayo belajar mencukupkan diri dengan apa yang bisa kita nikmati. Filipi 4 ayat 11 bilang gini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Cukupkan diri dengan apa yang kita bisa nikmati hari ini. Jangan sampai nggak punya kemampuan kita memaksakan diri. Jangan sampai kita kemakan gengsi. Untuk apa punya rumah mewah, mobil mewah, tapi makan harus ngirit. Karena sisa uang sisa sedikit. Lalu bermental kere, tiap kali keluar makan sama orang maunya ditraktir terus. Ada yang seperti ini. Rumahnya besar, mobilnya 2-3. Tapi makan ngirit. Dan tiap kali pergi sama orang maunya ditraktir aja. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Jangan jadi budak uang hanya karena gaya hidup kita yang terlalu tinggi. Jangan memaksakan diri. Standar hidup kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Ibrani 13 ayat 5 bilang gini, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saya percaya Tuhan itu setia. Tuhan gak akan membiarkan kita dan gak akan pernah meninggalkan kita. Sesusah-susahnya kita, saya percaya kita masih bisa makan. Kita masih bisa tidur. Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kita. Itu janji firman Tuhan. Asalkan kita gak jadi hamba uang dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali kita merasa Tuhan gak jawab doa kita. Kita merasa kita gak diberkati karena kita sebenarnya jadi hamba uang. Kita gak bisa belajar bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Ayo mari syukuri apa yang Tuhan kasih hari ini. Dampakmu lebih penting dari tampakmu. Buat apa jadi orang kaya atau kelihatan kaya kalau kita gak berguna bagi sesama? Nikmati semua proses hidup. Kita mungkin gak kaya raya, mungkin kita gak bisa punya gaya hidup yang mewah. Tapi mari syukuri hidup ini. Karunia memiliki dan menikmati hidup itu berasal dari Allah. Toh kita hidup di dunia ini sementara. Apa yang bisa kita nikmati hari ini, syukuri saja. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya,
juga itu pun karunia Allah. Mari belajar mengucap syukur dengan keadaanmu hari ini. Nikmati apa yang Tuhan sudah beri. Sekali lagi, hidup yang diberkati adalah hidup yang mempunyai kuasa untuk menikmati, bukan seberapa banyak yang kita bisa miliki. Jangan sampai gaya hidup kita membuat kita susah sendiri. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami belajar memiliki gaya hidup yang berpadanan dengan kemampuan dan panggilan kami, Tuhan. Supaya gaya hidup kami tidak membuat kami susah. Kami tidak jadi budak uang karena semata-mata mengejar kemewahan. Berdoa Tuhan beri hikmat buat anak-anak-Mu supaya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan belajar mensyukuri semua yang Tuhan beri. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.